Ada kemunculan kembang Wijaya Kusumo 100 tahun sekali aja, tapi itu kembang berbeda dengan yang lain. Ini yang rame bebas tuh dukun, kuburan, penasihat spiritual. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, kembali lagi di TA Channel, di channel informasi yang selalu menyajikan informasi-informasi yang menarik tentunya buat kalian semua. Apa kabar kalian semua? Saya berdoa kiranya kalian semua diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan panjang umur, dan juga diberikan rezeki yang melimpah sepanjang minggu ini tentunya. Hari ini kalau saya bikin video ini sekarang hari Sabtu ya, jadi pas weekend gitu. Nah, kalian kalau weekend biasanya ngapain aja? Apakah ada yang diam di rumah, apa ada yang jalan-jalan, apa ada yang memiliki aktivitas lain tentunya menyenangkan ya, bikin refresh lah dari Senin sampai Jumat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Misalkan kalian sudah dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan masing-masing, baik itu kesibukan bekerja, kesibukan study atau lain-lain lah yang bikin agak penat gitu kepala ya. Nah sekarang itu di weekend, di hari Sabtu dan Minggu ini adalah waktunya untuk kalian untuk merefresh diri kalian. Jadi nanti kalau misalkan kalian mulai lagi di hari Senin tuh kan mulai dengan yang fresh gitu ya, dengan semangat yang baru gitu ya, ya lebih fresh lah gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali sebuah penjelasan tentang mistis. Ini diutarakan oleh Daud Oni. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini bagi yang lain. Let's go. Oke guys, jadi kalau percaya tidak percaya ya. Jadi apakah ada di antara kalian yang percaya ada hubungan antara mistis dengan kehidupan, dengan takdir terutama ya. Jadi seseorang itu ditakdirkan, jadi katanya sih gitu, katanya ya, kebanyakan orang ngomong seperti ini katanya. Oh dia sih ditakdirkan sudah menjadi orang kaya. Oh dia sih ditakdirkan untuk menjadi orang sukses. Oh dia sih ditakdirkan untuk menjadi orang yang berhasil. Terus kadang ada orang yang dalam hidupnya mengalami keputusan seperti, kenapa sih hidup kamu seperti ini? Ya mungkin takdir saya hidup seperti ini. Ya saya sudah ditakdirkan hidup apa adanya. Nah, apakah ada di antara kalian yang percaya akan hal semacam itu? Atau sebaliknya justru kalian tidak percaya dengan hal-hal semacam itu? Karena apapun yang kita lakukan itu seharusnya sih sebagai sebab akibat. Apa yang kita ada hari ini adalah akibat apa yang kita lakukan di masa yang lampau. Apa yang akan kita nanti jadi di masa depan akan menjadi apa kita, itu adalah segala upaya yang kita lakukan di hari ini tentunya. Dan tentunya tidak lupa itu adalah Tuhan. Atas izin Tuhan, Tuhan yang menentukan. Nah, di sini konon katanya dalam kepercayaan Jawa itu katanya bahwa ada kepercayaan Jawa yang dibilang sebagai apa ya, yang mempercayai bahwa seorang itu sudah ada takdirnya, ditakdirkan hidup menjadi seorang kaya, menjadi seorang pemimpin, khususnya kita bicara tentang presiden ya, masih dalam pemilihan presiden 2024 Republik Indonesia. Jadi katanya memang ada orang-orang tertentu yang sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah ini yang akan dijelaskan oleh Daud Oni tentunya ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah pernah nonton video-video yang sebelumnya, Daud Oni itu kemarin sudah bikin pesan di bulan Agustus ini. Nah sekarang dia ingin mengutarakan atau menjelaskan tentang hal ini nih. Nah penasaran? Oke, kita langsung saja ya, tanpa berpanjang-panjang, kita saksikan video dari Daud Oni. Selamat menyaksikan. Saat ini kalau musim pilpres ini yang paling rame itu kuburan. Banyak yang ziarah-ziarah di kuburan, orang-orang yang dianggap sakti atau hebat. Kuburan. Setelah itu dukun-dukun.
yang sering disebut penasihat spiritual. Jadi yang sekarang ini yang rame itu dukun sama apa? Penasihat Kuburan spiritual. dan penasihat spiritual. Penasehat Itu spiritual sampai katanya. Pilpres 2024. Nah, tetapi setelah Pilpres beda lagi. Yang rame rumah sakit jiwa sama dokter psikiater, stres, depresi. Dalam spiritual Jawa ini sebelum saya bertobat ya, itu kemunculan namanya itu Kembang Wijoyo Kusumo, tepatnya di Nusa Kambangan. Itu setiap 100 tahun tuh, 100 tahun sekali. Itu katanya guru saya itu kalau memegang itu menjadi orang hebat lah atau sakti. Wow. Dan namanya wahyu temurun namanya. Artinya itu tanda yang ditakdirkan. Itu setiap muncul setiap 100 tahun sekali. Nah, itu kepercayaan guru saya sebelum saya bertobat. Sebelum saya bertobat tuh guru saya berkata ada kemunculan kembang Wijoyo Kusumo 100 tahun sekali aja. Tapi itu kembang berbeda dengan yang lain. Setelah itu orang Jawa itu spiritual itu kakek saya ngomong itu keris Nogososro itu yang banyak dicari orang karena dianggap sebagai wahyu keprabon, punya bicara tentang wibawa dan kekuasaan. Tapi yang beredar di masyarakat itu banyak yang namanya putran, duplikat, bukan yang asli itu loh. Jadi kemunculan itu kan ada tombak baru kelinting atau tombak Kiai Pleret, macam-macam yang jelas biasanya menonjol itu keris Nogososro yang di era Majapahit dulu. Nah, sedangkan tempat-tempat yang banyak yang orang datang itu Gunung Lawu. Jadi sekarang ini yang rame itu dukun, kuburan, penasihat spiritual. Kuburan Gunung Lawu dan pantai Laut Selatan. Nah, pokoknya rame, pokoknya mau Pilpres ini rame itu. Kuburan pun jadi rame. Gunung Lawu, nah itu karena Gunung Lawu itu dianggap pusaka-pusaka Majapahit itu banyak di Gunung Lawu karena dibawa sama raja terakhir, dipercaya seperti itu. Tetapi nomor satu, siapapun presidennya itu adalah pilihan Tuhan yang menentukan. Kan banyak yang sarana-sarana seperti itu kan percaya bahwa roh atau arwah orang yang meninggal, orang sakti bisa menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia. Itu kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Makanya kuburan rame, kuburan yang orang sakti atau orang memiliki kanuragan atau kemampuan lebih atau raja zaman dahulu yang dianggap masih punya kekuatan wahyu keprabonnya ada. Kalau di adat Jawa itu percaya sekali tentang wahyu keprabon untuk mimpin suatu negara. Kalau wahyu keprabon itu kayak ditentukan, takdirkan tuh, seperti wahyu keprabon dari wahyu kerajaan dulu itu ada di Ibu Tien Soeharto. Nah, setelah itu kalau itu berarti Bapak Presiden Soekarno itu wahyu keprabonnya masuknya ke Ibu Megawati. Oh. Makanya Ibu Megawati pun sekalipun tidak jadi presiden tapi masih punya power karena ada wahyu keprabon. Nah, itu kepercayaan Jawa. Jadi terah dari Presiden Soekarno itu wahyu keprabon itu tidak dua, hanya satu dalam garis keturunan. Misalnya Presiden Soekarno jelas sekali wahyu keprabonnya itu ada di Ibu Megawati. Nah, setelah Ibu Megawati siapa? Nah, itu belum tahu. Kalau Pak Harto itu wahyu keprabonnya dari Ibu Tien Soeharto. Nah, jatuhnya wahyu keprabon setelah Ibu Tien kemana? Nah, itu saya belum mendeteksinya. Seperti Jenderal Sarwoedi, Letnan Jenderal Sarwoedi, wahyu keprabonnya itu ada di Bu Ani Yudhoyono. Seperti Bapak Jokowi itu juga ada wahyu keprabonnya. Keprabonnya itu di atasnya dia pasti ada cirinya. Ada kalau menyalonkan jadi lurah atau jadi bupati
itu susah dikalahkan. Orang Jawa namanya unsur mistiknya ada. Dan ini saya bicara tentang Wahyu Keprabon. Beda dengan agama. Kalau Bapak Jokowi, Wahyu Keprabonnya itu ada di Gibran. Gibran itu pun nanti sewaktu-waktu akan muncul jadi pemimpin juga. Ya. Masuk AHY itu kepercayaan spiritual Jawa. Seperti Raja Inggris pun kan juga tetap ada garis keturunan juga. Wahyu Keprabon, percaya atau tidak, itu di berbagai negara itu terjadi, yaitu dinasti. Kalau di Tiongkok itu dinasti, di Eropa juga ada. Seperti Presiden Amerika kan Bush, nanti berikutnya anaknya, kan gitu. Jadi itu seperti garis gitu tuh. Biasanya itu setiap generasi itu satu. Jadi kalau Bapak Jokowi, itu Wahyu Keprabonnya ada di Gibran. Kalau Sarwo Edi itu Wahyu Keprabonnya ada di Ibu Ani. Makanya Ibu Ani Yudhoyono ini punya peran penting. Jadi jangan diremehkan, jangan disepelekan. Agus Harimukti Yudhoyono ada Wahyu Keprabon. Dipercaya di Jawa setiap jenderal pun itu ada wahyunya. Seperti KSP Jenderal Muldoko itu ada dari Kediri, hanya Singosari, dari sebelum Majapahit. Nah itu hal seperti itu di Jawa sangat dipercaya. Jadi Pilpres ini itu hal-hal seperti itu tuh akan berkembang di masyarakat. Ada Wahyu Keprabon lurah. Nah tapi kebanyakan Wahyu Keprabon itu selalu berhubungan dengan raja atau presiden. Tapi levelnya ada yang gubernur, bupati gitu. Tapi kalau yang raja itu Wahyu Keprabon, nah itu yang jelas itu wahyu kerajaan. Nah itu di Jawa itu hal seperti itu melekat sekali. Kalau Pak Prabowo itu ada Keprabonnya juga wahyunya. Karena Wahyu Keprabon ini tidak mutlak harus keturunan. Jadi dia mau kemana itu takdir dari Yang Maha Kuasa. Jadi kalau di Alkitab kita kan ada sebelum dunia dijadikan, ditentukan dan dipilih. Kalau itu kan kalau Kristen, kalau di kepercayaan saya belum bertobat itu disebut Wahyu Keprabon, ditentukan, ditakdirkan. Seperti Agus Harimukti Yudhoyono, nanti waktunya tiba pun dia akan menjadi pemimpin juga. Pak Presiden atau bukan, enggak tahu, tapi nanti dia akan menjadi pemimpin juga. Karena wahyu dari Keprabon dari Ibu Ani ada di Agus Harimukti Yudhoyono. Jadi jangan disepelekan karena mayor. Buktinya Pak Harto pun jadi presiden. Kayak Gus Dur itu juga ada Wahyu Keprabon, si keturunan dari kerajaan dia. Wahyu Keprabon ini selalu berhubungan dengan darah kerajaan. Hanya waktu pertemuan saya dengan Ibu Ani Yudhoyono di Kuningan, di Jakarta, sebelum meninggal, saya ditanya, Wahyu Keprabon ada di mana, Pak Daud? Ada di Agus Harimukti Yudhoyono. Waktu itu pas mau nyalonkan gubernur. Setelah itu saya ditanya, jadi gubernur enggak Pak Daud? Itu hanya batu loncatan dia. Saat ini Wahyu Keprabon dari Ibu Ani itu bukan ada di Ibas, tapi di AHY. Kalau Ibas itu orangnya baik, orangnya humble, suka menolong dan bersahabat. Repotnya ada yang manfaatin, itu yang repot. Ibas ini banyak sifat dari ibunya, yaitu Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Sedang AHY itu banyak ke ayahnya Pak SBY. Jadi ini nanti seru sekali. Percaya atau tidak, Ibu Megawati pun wahyunya itu juga ada di Ibu Puan Maharani. Jadi di Jawa tuh sangat dipercaya hal itu. Nah, dan rata-rata presiden atau raja di Jawa ini itu kebanyakan terahnya itu dari Majapahit. Terahnya dari Majapahit, dan di Majapahit itu dipercaya itu Solo, Mangkunegaran, Jogja, Solo, Jogja.
Prabowo itu juga ada dari garis keturunan pasti. Makanya di Jawa itu percaya bobot, bibit, bebet. Jadi saat ini itu kalau dari omongan guru saya dulu, guru saya sebelum saya bertobat, bahwa akan muncul kembang Wijaya Kusumo setiap 100 tahun. Itu ada di daerah Nusa Kambangan atau sekitar Cilacap. Itu bisa tentang takdir. Itu akan muncul waktu presiden ke-7 atau presiden ke-8. Nah, kalau saya lebih baik muncul $1 banyak. Jadi kepercayaan Jawa tuh mistik-mistik tuh ada sampai sekarang, dan yang percaya itu banyak sekali. Orang Jawa ini getok tular. Jadi tidak boleh percaya, enggak usah dipercaya. Nah, ingat saat ini kan baru di media sosial Gibran Cawapres. Yang pertama kali nanti Cawapres Gibran yang usulkan siapa? Dari saya. Yang pertama kali mencetuskan Cawapres Gibran itu saya. Karena saya lihat dari peta politik. Karena Wahyu Keprabon dari Jokowi itu ada di Gibran. Satu keluarga itu hanya masuk generasi itu hanya satu. Di Pak SBY itu Ibu Ani itu masuk ke AHY, Agus Harimukti Yudhoyono. Nah, kalau dulu belum bertobat, Wahyu Keprabon itu artinya yang ditakdirkan. Kalau secara kepribadian itu saya paling suka itu Ibas. Agus Harimukti Yudhoyono juga baik orangnya, humble juga baik. Tapi saya paling senang sama Ibas karena Jenderal Edi Wibowo dekat sama Ibas. Jadi Ibu Ani, siapapun presiden di Indonesia adalah pilihan Tuhan, itu aja. Ya, kita harus dukung karena semua itu Tuhan yang menentukan. Karena arti Wahyu Keprabon itu sebenarnya adalah yang ditakdirkan. Oke guys, jadi tadi istilahnya adalah Wahyu Keprabon. Keprabon ya, Wahyu Keprabon. Gimana ngomongnya? Keprabon. Wahyu Keprabon ya. Keprabon. Ya susah ngomongnya. Jadi katanya itu sih yang kalau di arti Jawa sih, di kepercayaan Jawa itu artinya yang ditakdirkan, yang dipilih atau yang ditakdirkan. Jadi nggak tahu itu kalian terserah ya. Kalian mau percaya nggak percaya, tapi itu adalah kepercayaan Jawa yang banyak juga orang percaya. Dan bahkan tadi dibilang katanya di zaman pilpres ini, apa pilkada ini, nggak cuma buat presiden, buat lurah, buat camat, buat siapa. Sekarang lagi rame-ramenya, kubuan rame katanya. Orang pintar rame, dukun rame. Mungkin mereka cari dukungan, cari support lewat dunia mistis ya. Karena, Indonesia itu kurang lebih ya 85% lah percayakan hal-hal gaib ya, mistis ya. Jadi lebih dikedepankan. Makanya nggak heran ya kalau misalkan kita nonton ya. Seperti di YouTube nih, di YouTube ini konten-konten horor, di film juga sinetron horor, film-film horor itu lebih laku daripada jenis-jenis yang lain, terutama seperti edukasi ya. Jadi edukasi, informasi itu lebih kalah. Di Indonesia coba ingat, Indonesia tahu nggak? Yang lebih ramai itu kan horor sama gosip. Nomor 1 tuh horor kayaknya, nomor 1 horor, kedua gosip. Sisanya baru yang lain. Jadi kalau udah horor sama gosip itu yang lain lewat deh. Ya. Jadi masih bergaul di dunia mistis lah ya. Jadi ini terserah kalian ya, percaya atau tidak percaya. Buat kalian tinggal di Jawa atau kalian asli orang Jawa, komen di bawah. Apa ini benar nih Wahyu Keprabon tadi ya? Jadi dipilih dan sudah dipilih atau ditakdirkan menjadi seorang, khususnya kalau buat pilpres ini menjadi seorang pemimpin lah. Dan tadi dibilang katanya muncul bunga, gurunya bilang dulu katanya setiap setahun 100 tahun sekali muncul bunga Wijaya Kusumo katanya. Dan akan ada di presiden ke-7 ke-8 mungkin pemilihan presiden kali ini ya. Kayak kurang tahu juga. Yang pasti siapapun presidennya, siapapun yang dipilih nantinya, kita doakan agar presiden yang terpilih ini bisa mengemban tugas mewakili kepentingan rakyat tentunya. Bukan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Dan siapapun yang dipilih kita harus manut ya. Kita harus support. Karena itu adalah pilihan Tuhan gitu ya. Jadi apapun atau siapapun yang terpilih, kita dukung aja deh. Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya. Dan mudah-mudahan presiden kedepannya ini akan menjadi presiden yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. So guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Jadi itu tadi video dari Dautoni ya.
yang menjelaskan tentang hal mistis yang dikaitkan atau kepercayaan yang banyak dipercayai oleh masyarakat Jawa pada umumnya. So guys, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya kebaikan Tuhan selalu menyertai kalian. Diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah. Nanti kita bakal bahas lagi yang lainnya. Banyak sekali sih yang harus kita bahas. Informasi-informasi yang ingin saya sharing dengan kalian semua. Dan jangan lupa tongkrongin terus Tea Channel. Karena Tea Channel itu adalah Tea Channel, channel informasi yang selalu memberikan informasi-informasi yang menarik buat kamu dan buat kalian semua. Buat orang-orang sekitar. Jadi tontonin terus. Informasi apa aja sih? Ada informasi kuliner, ada informasi wisata, ada informasi yang terjadi di sekitar kita, dan informasi-informasi yang menarik tentunya bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentunya. Dan dukung terus Tea Channel untuk perkembangannya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan share video-video dari Tea Channel kepada yang lain agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan nanti kita akan bahas lagi informasi-informasi lainnya yang tentunya bisa saya sajikan buat kalian semua. So guys, happy weekend ya. Selamat menikmati weekend kalian di akhir pekan ini. Kiranya di akhir pekan kalian akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga keberuntungan. Kita ketemu lagi di next video. Lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan, dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye-bye. Ciao.